Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatan ala rasulillah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi di channel YouTube Sekar Persiwi dalam konten kajian mengenal wakaf bagian ke-7. Nah, para sahabat, ketika kajian mengenal wakaf bagian ke-4 kemarin, kita sudah membahas mengenai apa-apa saja unsur-unsur wakaf serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si wakif ketika hendak mewakafkan harta benda miliknya. Nah, ketika persyaratan itu telah terpenuhi, khusus untuk wakaf tanah, kemana pendaftaran itu dilaksanakan? Nah, untuk itu, pada kajian mengenal wakaf bagian ke-7 ini, kita akan membahas mengenai tata cara wakaf tanah. Nah, para sahabat, banyak di antara masyarakat kita yang ketika ingin mewakafkan tanahnya, mereka hanya mengungkapkan secara lisan atau hanya untuk lingkungan mereka saja yang hanya diketahui oleh pimpinan masyarakat lokal setempat. Sehingganya tanah-tanah wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Padahal aset-aset tanah wakaf itu wajib kita lindungi. Sebagaimana yang telah kita uraikan pada materi-materi sebelumnya, bahwa seluruh harta benda wakaf itu harus dijaga keabadiannya. Nah, akan sulit bagi kita untuk menjaganya kalau seandainya harta tanah wakaf itu tidak memiliki perlindungan hukum. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, untuk itu pada kajian mengenal wakaf bagian ke-7 ini kita akan membahas mengenai tata cara berwakaf tanah. Nah, berikut penjelasannya. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, mewakafkan harta untuk kepentingan umum merupakan satu tindakan yang amat mulia. Cukup banyak jenis harta yang dapat diwakafkan. Salah satunya ialah harta tidak bergerak berupa tanah. Nah, lantas, apakah kamu sudah tahu bagaimana tata cara wakaf tanah yang sesuai dengan undang-undang? Nah, berikut kita jelaskan. Namun, sebelum wakaf dilaksanakan, maka harus memenuhi beberapa persyaratan di mana hak atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh si wakif secara sah, serta bebas dari segala sitaan, bebas dari perkara, bebas dari sengketa, dan juga tanah tersebut tidak sedang dijaminkan. Nah, kemudian alur pendaftarannya adalah: pertama, si wakif atau kuasanya datang menghadap kepala kantor urusan agama atau kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dengan membawa dokumen sebagai berikut, yakni 1. Dokumen asli kepemilikan tanah. Nah, dokumen ini bisa berupa sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya, seperti IPEDA atau yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, si wakif juga membawa surat keterangan tidak dalam sengketa atau perkara atau tidak terbebani dengan segala jenis sitaan atau tidak dijaminkan dari instansi yang berwenang. Atau bisa juga dengan melampirkan surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah tersebut dan tidak termasuk dalam sengketa. Ketiga, si wakif juga membawa identitas diri atau berupa KTP, wakif, nazir, dan saksi. Nah, lalu yang kedua, PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah untuk diwakafkan atau tidak.
Dan juga PPAIW meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazir. Nah, setelah PPAIW meneliti surat-surat dan berbagai persyaratan tersebut, maka si wakif dan kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada nazir dengan disaksikan oleh 2 orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu kepala KUA. Nah, ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Lalu, semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. Nah, tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978. Nah, selanjutnya PPAIW akan membuat akta ikrar wakaf dengan jumlah rangkap 3 yang dibubuhi materai dan salinan akta ikrar wakafnya berjumlah rangkap 4 dan semuanya berjumlah rangkap 7. Adapun rangkap 7 ini akan disampaikan kepada yang pertama untuk si wakif, yang kedua untuk nazir, yang ketiga untuk mauquf alaih, yang keempat untuk kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat, yang kelima untuk kantor pertanahan Kabupaten Kota, yang keenam Badan Wakaf Indonesia, dan yang ketujuh untuk instansi berwenang lainnya. Nah, di dalam akta ikrar wakaf tersebut paling sedikit itu memuat nama dan identitas si wakif, kemudian nama dan identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, kemudian peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Nah, yang paling penting juga, di samping untuk membuatkan akta, PPAIW juga wajib membukukan semua itu di dalam daftar akta ikrar wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya. Nah, selanjutnya PPAIW juga menerbitkan surat pengesahan nazir. Lalu PPAIW atau nazir mengajukan pendaftaran nazir kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, tahapan selanjutnya adalah PPAIW atau nazir mendaftarkan tanah wakaf kepada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat alur pendaftaran tanah wakaf yang sudah dijelaskan tadi, maka jelaslah bahwa si wakif selesai tugasnya ketika dia setelah mendaftarkan tanah wakafnya dan mengucapkan ikrar wakafnya di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Nah, berikutnya tugas nazir dan PPAIW dilanjutkan dengan mendaftarkan nazir kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, setelah ini didaftarkanlah tanah wakaf tersebut ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Para sahabat, jelaslah sudah bahwa pendaftaran wakaf tanah itu dilaksanakan di kantor urusan agama di masing-masing kecamatan, yang mana kepala kantor urusan agama di masing-masing kantor KUA itu juga mempunyai tugas tambahan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau dinamakan dengan PPAIW. Nah, berikutnya setelah didaftarkan di kantor urusan agama, maka urusan kita selanjutnya adalah pengurusan sertifikat tanah wakaf. Pengurusan sertifikat tanah wakaf ini dilakukan di Badan Pertanahan dengan maksud yang semula tanah wakaf ini memiliki sertifikat hak milik atas nama si wakif akan dirubah menjadi sertifikat tanah wakaf atas nama nazir yang sudah ditunjuk oleh si wakif. Nah,
Dengan sudah adanya sertifikat tanah wakaf, maka tanah wakaf ini sudah mempunyai kekuatan secara hukum. Nah, oleh sebab itu, amanat undang-undang tentang menjaga tanah wakaf atau aset-aset wakaf ini dapat kita wujudkan, yakni menjaga atau melindungi aset-aset wakaf itu dapat dijaga dari dua sisi. Yang pertama dari sisi yuridisnya, yaitu dengan membuat sertifikat tanah wakaf. Yang kedua adalah dari sisi fisiknya. Dari sisi fisiknya atau dari aspek fisiknya dengan membuat papanisasi tanah wakaf, yaitu memberikan papan pengumuman di tanah wakaf tersebut dengan bertuliskan ini adalah tanah wakaf, dengan menuliskan data si wakif, kemudian nomor sertifikat, dan juga terlampir di sana dengan nama si nazir dan juga penggunaannya. Baiklah para sahabat, demikianlah tadi mengenai tata cara berwakaf tanah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara pelaksanaan administrasi tanah wakaf. Terima kasih, banyak maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.